Jadi ceritanya, Liko mendapatkan balasan dari Crab yang mengatakan ingin bertemu dengan mereka untuk membicarakan Pokemon Six Heroes yang ditawan oleh The Explorer. Setelahnya mereka pun langsung berangkat. Namun begitu hendak turun dari kapal, Dot menyuruh teman-temannya untuk duluan saja karena dia ingin mencari Tingkatup yang menghilang. Rupanya Tingkatup sedang mencari besi untuk membuat palu baru. Dan dalam pencarian itu, Dot bertemu dengan Onix dan Sanggo yang heran melihatnya karena seharusnya mereka sekarang berada di perusahaan Exi. Mendengar itu, Dot langsung sadar bahwa mereka telah dijebak oleh The Explorer untuk datang ke lokasi yang telah ditentukan. Setelahnya, Dot pun bertarung melawan Onix dan Sanggo sambil berusaha melindungi Tingkatup yang menyelesaikan palunya. Setelah palu besar Tingkatup sudah jadi, mereka pun mengangkatnya bersama-sama, memicu terjadinya evolusi Tingkatup ke bentuk sempurnanya. Tingkaton langsung memainkan palu besarnya untuk mengalahkan The Explorer. Sekarang beralih ke Liko dan kawan-kawan yang baru saja sampai di perusahaan Exi. Namun bukannya bertemu dengan Crab, mereka malah dihadang oleh Indi dan Robella beserta anak buahnya. Dengan tegas mereka mengatakan Crab tidak ada di sini. Dan pesan itu memang sengaja dikirim untuk mancing Liko dan kawan-kawan masuk ke dalam perangkapnya. Barulah Liko dan kawan-kawan sadar mereka telah dijebak oleh The Explorer. Tak lama kemudian, 3 truk besar tiba di depan perusahaan Exit. Begitu dibuka, ternyata isinya adalah Pokemon Six Heroes yang dikurung di dalam box. Puruto mengkonfirmasi itu adalah Pokemon yang dia lihat di perusahaan Exit sebelumnya. Sementara itu, setelah mengalahkan Onix dan Sanggo, Dot berencana untuk menyusul teman-temannya. Sebelum itu, dia mengistirahatkan Quaxwell yang terluka. Sekarang yang terpenting, Liko dan kawan-kawan harus tahu kalau mereka sedang dijebak oleh The Explorer. Namun Hamber tiba-tiba muncul untuk minta bantuan bebaskan Crab. Ini merupakan pertemuan pertama antara Dot dan Hamber. Ketika Tingkaton hendak memukul Hamber, Dot langsung menghentikannya, mengatakan itu bukan orang jahat. Dot yang yakin bahwa teman-temannya bisa mengatasi masalah, akhirnya dia pun setuju untuk membantu Hamber dulu. Hamber pun segera membimbing Dot menuju ke tempat Crab ditahan. Namun karena Hamber berlari terlalu kencang, Dot jadi ketinggalan. Hamber memberitahukan kalau sekarang Crab dikurung di manajemen office. Tapi karena pintunya ada passwordnya, Hamber tidak bisa membukanya. Hamber tidak ingin mengambil resiko dengan menghancurkan pintu itu, karena dia tidak ingin ketahuan. Oleh karenanya, dia pun mengandalkan kalian Dot yang bisa menghack dan buka pintu yang terkunci sekalipun. Namun tiba-tiba Hamber merasakan ada yang aneh, memerintahkan Dusknoir untuk menangkis serangan mendadak tersebut. Ternyata itu adalah Agate yang menghalangi jalan mereka. Agate yang memperingatkan konsekuensi akan diterima oleh Hamber jika dia berani melawan anggotanya sendiri. Hamber pun menyadari tindakannya ini bisa menyebabkan dia dikeluarkan dari The Explorer. Hamber telah kehilangan kesempatan menjadi mata-mata Mesio. Jadi kalau dia milih melawan Agate di sini, maka akibatnya akan sangat fatal. Hamber pun dibuat bimbang, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak melawan. Tapi yang membuatnya semakin kecewa adalah Agate yang telah berubah total dan mau-maunya mengikuti perintah Spinel. Agate pun menjawab dia tidak pernah berubah. Dia hanya ingin mencapai tujuannya saja. Kalau memang Hamber tidak sanggup berhadapan dengan Agate, maka Dot pun beranikan diri untuk menjadi lawan bertarungnya. Tanpa berlama-lama, Agate langsung menggunakan Strong Spear untuk meningkatkan kekuatan Medicham. Dot juga menyuruh Tingkaton untuk langsung menyerang. Tapi sayangnya Medicham mampu menghindarinya. Tingkaton kemudian menggunakan Brutal Swing, tapi Medicham bergerak dengan gesit sehingga serangannya luput semua. Setelah menjatuhkan Tingkaton, Medicham melompat ke udara dan menginjaknya dengan sangat keras. Dot mengira Tingkaton sudah kalah, tapi kenyataannya Tingkaton masih sanggup berdiri. Dengan memanfaatkan keadaan sekitarnya, Tingkaton mulai memukul batu ke arah Medicham, membuat penglihatannya terganggu karena debu. Setelahnya Tingkaton memukul batang kayu ke arah Medicham. Namun meskipun demikian, Medicham masih bisa menangkisnya. Setelahnya Medicham menggunakan X-Kick lagi untuk menjatuhkan Tingkaton. Rupanya Medicham mengalami peningkatan konsentrasi full sampai-sampai tidak mempunyai titik kelemahan. Itulah sebabnya dia sangat sulit untuk diserang. Namun Dot yang pantang menyerah menyemangati Tingkaton untuk bangkit lagi, yakin mereka bisa mengalahkan anggota The Explorer tersebut. Jika Tingkaton bisa mengalirkan seluruh tenaganya ke palu besarnya, maka dia bisa mengalahkan Medicham dengan sekali hit saja. Namun Agate tidak akan biarkannya begitu saja, menyuruh Medicham untuk langsung menyerang sebelum energi Tingkaton terkumpul. Setiap kali Tingkaton hendak mengisi tenaganya,
maka Medicham langsung jatuhkannya, sehingga Dot pun berpikir keras apa yang harus dia lakukan sekarang. Melihat kondisi Tingkaton yang terluka, Agatha memerintahkan Medicham untuk segera menghabisinya. Namun begitu Dot menyuruh Tingkaton untuk bersiap-siap, Agatha menghentikan langkahnya. Ternyata itu hanyalah tipuan agar Tingkaton bisa mulai mengisi tenaganya. Alhasil Tingkaton yang tenaganya sudah full, dia pun melompat tinggi dan menghantamkan palu besarnya ke arah Medicham yang sudah tidak sempat lagi menghindar. Dengan sekali hit saja, Medicham pun langsung tumbang. Akhirnya Tingkaton pelajari move baru, yaitu Gigaton Hammer. Agatha masih tak percaya Pokemonnya kalah hanya dengan satu serangan. Sementara Hammer kagum dengan Dot yang bisa melampaui lawannya dalam keadaan terdesak sekalipun. Akhirnya karena merasa kalah, Agatha pun pamit undur diri, menghilang menggunakan teleport. Mega Medicham, Pokemon meditasi tipe petarung dan psikis. Setelah berubah menjadi Mega Medicham, kini dia mempunyai tangan tambahan untuk membantunya dalam pertempuran. Dikatakan bahwa Mega Medicham meningkatkan energi di dalam tubuhnya dan menajamkan indera keenamnya dengan cara meditasi. Dengan bermeditasi, Medicham mengembangkan indera keenamnya. Dia juga memiliki kemampuan menggunakan kekuatan psikokinesis. Pokemon ini dapat bermeditasi selama 1 bulan penuh tanpa makan. Setelah Dot menghack pintu itu, akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalamnya. Crab sangat lega dan berterima kasih kepada mereka yang telah membebaskannya. Crab bilang mereka harus segera bergegas untuk menghentikan eksperimen Super Strong Spear. Dia pun dikurung karena menentang eksperimen itu. Itu adalah item yang jauh lebih berbahaya dibandingkan Strong Spear, karena efek yang ditimbulkannya akan sangat merusak. Sementara itu, Liko dan kawan-kawan mengajak Pokemon Sixeros untuk ikut bersama mereka. Walaupun terkurung di dalam box, sepertinya Pokemon Sixeros masih mendengar suara mereka. Jadi mereka pun mendesak The Explorer untuk segera membebaskan Pokemon Sixeros itu. Tidak usah disuruh pun, The Explorer memang berniat melepaskan mereka. Tapi setelahnya mereka menggunakan Super Strong Spear pada Pokemon Sixeros. Tentunya itu sangat berbeda dengan item terlarang yang sering mereka lihat. Super Strong Spear memberikan kekuatan maksimum dari Aquarium, sehingga Pokemon yang terkena efeknya tentunya akan jauh lebih ganas dan brutal. Selain itu, kristal Aquarium mulai tumbuh di Pokemon yang terkena dampaknya. Di saat yang bersamaan, Onix dan Sanggo baru saja tiba di lokasi kejadian. Tugas mereka adalah memastikan eksperimen berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan item yang sudah di-upgrade, The Explorer akan basmi Liko dan kawan-kawan. Meskipun Liko dan kawan-kawan berupaya menenangkan Pokemon Sixeros, tapi karena pengaruhnya terlalu kuat, mereka tetap saja mengamuk. Kalau bertarung adalah satu-satunya jalan untuk membalikan Pokemon Sixeros seperti semula, maka Liko dan kawan-kawan tidak punya pilihan lain. Mereka harus bertarung melawan Pokemon Sixeros itu. Dengan berat hati, mereka berdiri tegak, siap melawan Pokemon Sixeros yang kini dikuasai oleh kekuatan jahat Super Strong Spear. Terapagos yang sejak awal menjadi cahaya harapan, memancarkan energi dan berubah menjadi bentuk Terastal. Dia berdiri di garis depan bahu-membahu dengan teman-temannya untuk melawan kegelapan. Lapras mulai dengan memancarkan mist, menciptakan kabut yang menghalangi pandangan. Dari dalam kabut, Cleavor meluncur cepat dengan kedua kampaknya yang tajam. Sableye yang lengah langsung terjatuh ke tanah. Saat Sableye berusaha bangkit, Arbolipa menembakkan minyak lengket yang bisa membuatnya benar-benar lumpuh. Namun sebelum serangan itu mengenai sasaran, Kapten Pikachu melompat ke depan untuk menyelamatkan Sableye. Tegangan semakin meningkat ketika Galarian Moltres terbang di udara, menyebarkan aura ungu gelap yang membuat suasana semakin mencekam. Melihat situasi yang genting ini, Roy segera mengeluarkan Kilowattrel, yang langsung terbang cepat menjemput Crocalor, lalu membawanya terbang tinggi ke udara. Dari atas sana, Crocalor menyemburkan flamethrower tepat ke arah Galarian Moltres, membuat Pokemon legendari itu terhuyung meski belum benar-benar tumbang. Sementara Cleavor langsung menerjang maju, mulai melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Muskrada. Untuk mengatasinya, Liko mengeluarkan Heatram, namun Lapras sudah siap menembakkan Hyper Beam ke arah Heatram. Liko dengan sigap perintahkan Terapagos Protect untuk melindungi Heatram, menahan serangan yang seharusnya bisa melumpuhkan Heatram dalam sekali serangan. Heatram selamat, tapi kabut mist kembali memenuhi arena. Dengan kabut itu, Cleavor bisa bergerak tanpa terlihat. Untungnya kekuatan telepati Heatram beri keunggulan. Dia bisa merasakan pergerakan musuh meski tak terlihat, lalu memberi sinyal pada Muskrada untuk menghindar. Namun waktu terus berjalan.
dan mereka sadar pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan cara biasa. Liko dan Roy sama-sama berpikir keras, bagaimana caranya mengalahkan Pokemon Six Heroes yang sudah diperkuat oleh Super Strong Spear. Sementara itu, Ruto menghampiri Sableye yang kesakitan, dengan Kapten Pikachu yang menyuruhnya waspada, karena lawan mereka saat ini adalah Gogging Fire yang sangat kuat. Uruto dengan cerobohnya merintahkan Sableye untuk menyerang Gogging Fire, tanpa mengetahui bahwa Pokemon Paradox itu sama sekali tidak bisa diserang, dan malah akan menimbulkan damage bagi lawannya. Uruto pun heran dan kebingungan kok bisa serangannya tidak mempan. Ketika dia lengah, Gogging Fire sudah ada di hadapan matanya. Namun Kapten Pikachu memukulnya dengan Thunder Punch, lalu menggunakan Double Team untuk mengeroyok Pokemon Paradox. Namun apapun yang terjadi, Gogging Fire masih terlalu kuat untuknya. Di sini Uruto mulai putus asa bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Pokemon Six Heroes. Setelahnya pertarungan semakin intens, dengan Pokemon Six Heroes yang terus-menerus menekan Liko dan kawan-kawan. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti, membuat Liko dan teman-temannya kewalahan. Sementara The Explorer hanya bisa berdiri dari kejauhan dengan wajah yang puas, menikmati penderitaan Rising Voltaker yang perlahan mulai terpojok. Liko pun sadar mereka tidak akan mampu bertahan kalau begini terus. Padahal lawan satu Pokemon Six Heroes saja susahnya setengah mati. Apalagi kalau melawan semua Pokemon Six Heroes sekaligus. Dalam keadaan panik itu, Liko jadi ingat dengan insiden di Rakua dan juga perkataan neneknya tentang Terapagos. Terapagos merupakan kunci untuk menghapuskan Raquarium. Jadi mereka yang tadinya putus asa kini bersemangat lagi, mengeluarkan Pokemon-Pokemon andalan mereka. Disisip guys. Setelahnya Liko dan Roy mengaktifkan Terastal Pokemon, sementara Uruto mengaktifkan Mega Evolution. Crocalor dan Kiloatral kemudian mengkombo Flamethrower dan Electro Ball untuk menjatuhkan Galarian Moltres. Di sisi lain, Misgrada dan Shiny Lucario bertarung dalam ritme yang sempurna. Setiap kali Cleavor menebas dengan kampaknya, Shiny Lucario mampu menghindar. Sementara Misgrada meluncur dari bayangan untuk memberikan serangan balik dengan Flower Tree. Sedangkan Mega Dragonite mengalihkan perhatian Gogging Fire, sehingga Kapten Pikachu bisa mendaratkan Thunder Punch, membuat Pokemon Paradox itu terdorong mundur untuk pertama kalinya. Sementara itu, Lapras mencoba menembakkan Hyper Beam ke arah Terapagos. Namun Hatra mengerahkan Main Power, menyelimuti seluruh tim dengan aura psikis yang meningkatkan kekuatan dan konsentrasi mereka. Charcadet yang mungil tapi penuh tekad menyalakan Ember, serangan kecil yang justru membuka celah besar. Setelahnya Terapagos menyerap energi Raquarium dari Pokemon Six Heroes. Satu persatu aura ungu di tubuh mereka akhirnya menghilang. Suara raungan yang penuh amarah berubah menjadi helaan napas lega. Liko dan kawan-kawan berhasil menjinakkan Pokemon Six Heroes. Terlepas dari The Explorer yang merasa sangat kesal, Spinel yang juga memperhatikan pertarungan merasa sebaliknya. Terapagos memang punya kemampuan untuk menghilangkan efek Raquarium. Dengan ini dia pun menyimpulkan bahwa Terapagos merupakan ancaman besar bagi The Explorer. Namun hanya Pokemon legendari itu yang berbahaya bagi mereka. Oleh karenanya Spinel pun berikan ultimatum untuk menghancurkan Rising Voltaker sekarang juga. Setelah menerima perintah atasannya, Indy dan Rubella sekali lagi mengaktifkan Super Strong Spear, membuat Pokemon Six Heroes kembali mengamuk. Namun kali ini mereka langsung menyerang Terapagos yang merupakan ancaman besar, melumpuhkannya hingga tak sanggup lagi bertarung. Berhadapan dengan Pokemon Six Heroes yang kembali bangkit dan punya kekuatan penuh, nampaknya Liko dan kawan-kawan sudah tidak ada harapan lagi. Apalagi Rehan baik.